Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan series belajar Docker. Kali ini kita akan membuat sebuah belajar tentang sebuah yang namanya adalah Docker Compose. Nah, Docker Compose itu apa? Menurut deskripsinya ini, Compose adalah defining running multi-container Docker application with Compose using YAML file configuration your application service. Jadi singkatnya adalah Docker Compose atau Docker Compose YAML adalah sebuah otomasi konfigurasi yang dapat mengautomasi proses-proses manual yang biasa dikerjakan. Misalnya contoh membuat kontainer, membuat network, mengisi volume, terus menginisiasi Docker file itu bisa dikemas dalam satu script yang namanya adalah Docker compose.yml. Nah, di dalam sini nanti kita di dalam script Docker Compose YAML tadi kita akan mengisi sebuah kontainer, mengisi sebuah network, mengisi sebuah volume. Jadi nanti intinya adalah kita akan mengautomasi proses-proses yang proses-proses manual yang panjang kita itu bisa otomasi menggunakan Docker Compose ini. Nah, Docker Compose YAML ini adalah nama file konfigurasinya. Oke, sekarang kita pertama itu cek dulu ya Docker Compose. Nah, ini nama utility-nya adalah Docker Compose. Kita perlu, nah ini udah ada. Bentar, saya reset dulu terminalnya. Nah, Docker Compose itu kalau nggak ada diinstal dulu ya, apt install Docker Compose. Oke, ini ala diinstal. Nah, tekniknya di dalam Docker Compose itu apa? Saya di sini punya sebuah apps PHP, terus ada sebuah DB. Di dalam apps-nya ini cd apps ls -a. Di sini ada sebuah Docker file dan sebuah folder src. Isi dari folder src itu cuma ada index.php, isi.php, index.php-nya adalah index.php. Cuman mengeksekusi mengeluarkan sebuah isi dari query yang dijalankan dari database ya, pardam dari query-nya ini. Nah, seperti biasa, seperti video sebelumnya, kita akan mengisi koneksinya ke yang namanya adalah SQL Web. Ini nama kontainer ya, ini kontainernya. Saya screenshot dulu. Ini nama kontainernya yang SQL. Ini SQL Web, ini nama kontainernya. Nanti kita akan kontainer hostnya kita akan binding connect ke kontainer SQL. Kita nanti connect ke kontainer SQL. Nah, kalau kemarin kan kita harus build dulu ya file kontainer SQL-nya, kita build dulu Docker build, mainte, bla bla dan sebagainya. Nah, kita akan mengautomasi semua proses itu tadi ke dalam sebuah file otomasi yang namanya Docker Compose tadi. Nah, nama filenya adalah dockercompose.yml. Nah, sintaknya itu bentuknya seperti ini. Saya udah buat tadi kebetulan cat Docker Compose YAML. Nah, saya sekarang copy ke ini. Ini bentuk Docker Compose-nya ya sama. Nah, sekarang saya jelaskan apa saja fungsi-fungsinya. Nah, saya tidak akan menjelaskan sedetail itu, cuman saya akan mempersingkatnya supaya mudah dipahami. Versionnya ini adalah version Docker Compose sintak yang bisa kita gunakan 2.1. Nah, sebenarnya Docker Compose ini sudah sampai 3.8 ya, tapi saya belum update Docker Compose saya ke versi yang terbaru. Makanya saya masih menggunakan Docker Compose versi yang 2.1. Nah, sekarang kita punya satu blok, ini namanya bisa dikatakan satu blok ya. Mungkin menyebutnya bisa atribut atau apa, tapi ini satu blok service. Ini satu blok service bisa di minimize kalau bisa di minimize ya. Nah,
satu block service ini punya satu ini atribut ya, atribut PHP web punya PHP web. Ini nanti akan blok PHP web ini digunakan untuk membuild sebuah image atau kontainer untuk khusus PHP web. Namanya bebas sih, bisa diganti jadi PHP web atau apa. Kalau butuhnya itu misalnya webnya pakai Python ya tinggal Python web gitu. Nah, ini cuman apa? Cuman nama saja, nama kan bebas. Terus di dalam PHP web ini kita punya satu atribut yang namanya container name. Jadi kita akan menamai image kita jadi kontainer itu PHP web. Jadi ini namanya. Terus karena saya tadi punya Docker build cd apps, ini punya Docker build, Docker file, kita taruh Docker filenya di dalam atribut build ini. Jadi kita memanggilnya di folder apps ini. Nah, isi dari Docker filenya adalah from Richard bla bla bla, terus mengcopy folder dari folder source tadi ke var www.html. Terus ini portnya, ini 80 adalah port port kontainernya. Terus kita expose ke 3001. Nah, ini ada yang penting sekarang, ada atribut yang namanya depends on ini SQL web. Nah, depends on ini artinya adalah kontainer PHP web ini atau image PHP web ini tidak akan dijalankan sebelum si image SQL web ini berhasil berjalan. Jadi PHP web ini tidak akan di-build dulu, tidak akan di-running dulu sebelum SQL web ini sudah berhasil di-running. Karena kan index.php-nya perlu koneksi ke DB. Masa webnya dulu yang jalan terus DB-nya kan nggak mungkin. Jadi kita prioritaskan. Depends on ini maksudnya prioritas running. Terus web network. Jadi kemarin kita kan butuh koneksi ke network. Ini nggak usah ya, kita langsung bisa buat network, buat atribut network isi dengan webnet. Nah, ini web networknya di sini. Simple kok ini. Jadi kita mengotomasi di dalam script ini. Terus kita SQL web ini yang tadi SQL web untuk SQL-nya. Untuk SQL-nya kita SQL web ini kan depends, ini yang PHP web service tadi kan harus depends on SQL web. Nah, sekarang kita buat SQL webnya. Jadi database-nya kita buat. Container name-nya kita beri nama SQL web. Image-nya kita pakai MySQL 5726. Loh, yang web yang DB kok pakai image, yang PHP web nggak pakai. Ini sebenarnya pakai image ya, tapi di dalam Docker file yang ini. Di dalam ini pakai Richard v nginject v PHP FPM. Ini image-nya pakai PHP web itu pakai image yang ini, Richard bla 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 ini. Terus volumes db docker entry point bla bla. Kita sudah belajar Docker entry point ya. Nah, isi DB-nya itu, nah ini kita akan mengcopy DB SQL ini ke Docker entry point init bla bla bla. Terus kita expose portnya 3306. Kita mengisi environment-nya, MySQL user, MySQL password, MySQL database, MySQL password root, ya, seperti kemarin ya. Kita bedanya adalah memindahkan yang dari terminal ke script shell ini. Networknya kita samakan network. Nah, sekarang ini kan udah di blok service ya. Kita sekarang membuat blok network untuk yang tadi. Kita tinggal buat saja nama webnya, webnet, menurut yang network yang udah kita buat tadi. Sekarang udah di ketik atau di copy. Sorry, ini setting .json. Cat Docker Compose. Nah, ini Docker Compose-nya. Nah, sekarang gimana cara membuild-nya? Kita lihat dulu ya, Docker Compose. Nah, ini Docker Compose itu pakai ada sebanyak ini ya, banyak komennya. Ini ada -f, Docker Compose-nya nanti targetnya kemana kalau di dirinya sendiri. Docker Compose. Nah, sekarang saya tuh udah membuat juga
Karena Docker Compose itu isinya cara merunning Docker Compose ini seperti ini. Docker Compose main F tadi nama filenya, terus Docker Compose YML stop. Ini berarti di stop dulu, terus di build, terus di up. Jadi simpelnya itu alurnya itu seperti ini sebenarnya. Sorry. Alurnya membuat Docker Compose itu sebenarnya seperti ini. Pertama kita stop dulu kalau ada Dockernya. Kalau udah ada Docker kita stop dulu, terus kita build, terus kita up. Min D ini artinya background, jalan di background. Kalau kita coba manual caranya gitu. Docker Compose min F ini nama filenya. Docker Compose YML stop. Kita stop dulu. Kalau ada ini meminimalisir Dockernya udah jalan ya, kita stop dulu, terus kita build Docker Compose main F ini nama filenya, Docker Compose YML build. Nah ini buildnya akan terlihat ya, ngapain aja dia. Nah ini SQL Web use an Emacs keeping building, ini kan di copy bla 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 dan bla 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 bla, sukses build. Nah udah sukses di build, terus Docker Compose main F Docker Compose YML run up min D ini background ya. Kalau nggak pakai background kita lihat aja. Ini starting service tadi, servicenya. Nah ini kalau nggak pakai background itu keluarnya seperti ini ya. Jadi banyak banget info-info yang di print di terminal kita. Jadi gunanya pakai min D itu biar ininya nggak keluar. Info-info seperti ini biar nggak keluar. Kita stop dulu. Docker Compose main F Docker Compose stop. Kita stop dulu. Terus Docker kita up lagi, Docker Compose main F Docker Compose YML up min D biar nggak kelihatan ya. Kalau pakai min D ini kita nggak perlu ngelihat print yang aneh tadi. Jadi kita cukup melihat counternya jalan ya seperti ini. Nah ngeceknya gimana kalau udah jalan? Docker PS. Nah ini udah jalan ya. Ini namanya PHP Web sama SQL Web sesuai kontainer yang udah kita buat tadi. Ini kontainer name-nya PHP Web, ini PHP Web, SQL Web, SQL Web. Nah, ini udah jalan ya. Kita lihat lagi. Ini jalan di port 3301. Sekarang saya coba ipfconfig, IP. Nah, ini terlalu banyak service ya. Ini IP-nya. Kita coba 3301. Nah, ini udah keluar ya. Berarti berjalan dengan benar ya. Karena berjalan dengan benar karena outputnya sesuai. Kita nge-var-dump isi dari variabel table user. Ini udah keluar. Udah benar lah istilahnya. Nah, daripada kita juga ngetik kayak tadi ya, Docker, Compose, build, dan sebagainya. Kalau kita ubah, kita cukup membuat satu file yang namanya start.sh ini. Isinya adalah Docker Compose main F, YML stop, Docker Compose DL build, Docker Compose up langsung. Jadi kalau kita jalankan start.sh, kita akan nggak perlu ngetik berulang-ulang lagi ya. Stop build, up. Nggak perlu ya. Kita cukup Docker Compose build, kita langsung start.sh ini. Nah ini dia udah kerja. Jadi alurnya itu di stop dulu ya, PHP Web sama SQL Web. Ini mungkin jika ada perubahan itu di stop dulu.
terus skipping bla 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 bla, langsung di starting lagi. Docker PS pasti udah running ya 14 detik sama 19 detik. Nah, ini bisa dilihat ya, yang SQL Web ini runningnya lebih dulu 19 detik, ini 14 detik. Nah, emang karena prioritasnya tadi di Docker Compose, ini prioritasnya adalah depends on-nya SQL Web. Ya, segitu aja tutorial kali ini tentang Docker Compose. Jadi Docker Compose itu bisa mengautomasi proses-proses yang panjang, itu bisa diautomasi di satu file, terus kita menyetingnya, setting-settingnya juga gampang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.